kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak sekalian. Mari sebelum kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini, Selasa 26 Juli 2022, kita bersehati datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami pada saat ini. Umat-Mu DKI Dalema akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus sedia bagi setiap kami yang rindu mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak sekalian, ini adalah seri terakhir dari rangkaian 12 murid Tuhan Yesus Kristus, di mana yang murid Yudas Iskariot sudah kita bahas pada Jumat pertama bulan ini, dan ini Selasa terakhir, sekaligus episode terakhir saya tentang 12 murid Kristus, yaitu tentang Simon yang disebut orang Selot. Bacaannya saya pilihkan dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Ya, Bapak sekalian, nama Simon bagi orang-orang pada saat itu adalah nama yang sangat familiar. Nama yang begitu banyak dipakai orang untuk memberikan sebuah harapan. Ya, secara umum banyak sekali dipakai istilah lain, nama julukan, setelah nama Simon supaya orang tidak bingung. Yang pertama, dari 12 rasul adalah Simon yang disebut Petrus oleh Yesus, sang batu karang. Dan ini adalah Simon yang lain yang disebut sebagai orang Selot. Lalu siapakah Simon orang Selot? Nah, Selot itu apa sih? Selot ternyata adalah sekelompok golongan orang Yahudi yang mati-matian menentang kekuasaan penjajah Romawi. Sering berupa gerakan-gerakan di bawah tanah. Bisa dikatakan ini adalah sekelompok orang garis keras. Kalau seperti itu, apakah Simon termasuk dengan orang-orang Selot yang melawan pemerintahan penjajah Romawi pada saat itu? Menurut ensiklopedi Alkitab dikatakan beberapa menafsirkan memang dia adalah orang yang akhirnya mengikut Yesus, walaupun dia masuk ke dalam golongan orang Selot, tetapi ada tafsiran lain atau pakar Alkitab yang lain mengatakan kenapa Simon disebut orang Selot, karena dia memiliki semangat yang begitu kuat untuk menentang penjajahan Romawi. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian tentang kisah Simon orang Selot ini, bahkan di dalam Alkitab hanya ada 4 ayat yang mencatat tentang kehidupan Simon orang Selot ini. Namun perlu menjadi perhatian kita bersama, sekali lagi Bapak sekalian, dari 12 rasul itu memang tidak semuanya mencolok tentang karir pelayanannya, tentang keberadaannya atau kisahnya sebagai murid Kristus. Menariknya yang menjadi perhatian kita di sini, Bapak Saudara, dari orang Selot ini dikatakan sebagai seorang yang cukup memiliki tekad yang kuat untuk setia dan mengikut Tuhan Yesus sebagai rasulnya. Nah, dalam Lukas ataupun oleh Markus, dia disebut sebagai orang Kanani, yang dalam bahasa Aram, Selot ini memiliki arti bersungguh-sungguh. Ya, ditafsirkan sebagai rasul yang sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Nah, Bapak sekalian, apa yang bisa kita perhatikan atau kita catat tentang Simon orang Selot ini? Bagi saya ini sesuatu yang tetap harus bisa menjadi pembelajaran penting, meskipun dia termasuk orang yang tidak begitu populer, terkenal, dicatat oleh keempat Injil kita di dalam Alkitab, tetapi tetap ada hal baik yang tetap bisa kita lihat, di mana dia adalah orang yang bersungguh-sungguh mengikut Kristus dengan setia. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk bersungguh-sungguh
sebagai pengikut Kristus, sebagai rasul-rasul Kristus, utusan-utusan Allah, pewarta-warta Injil Kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap sungguh-sungguh dan setia komitmen sebagai pengikut Kristus menyatakan karya kasih Tuhan di tengah kehidupan ini. Apapun keberadaan kita, fungsi dan peran kita yang mungkin kecil, tidak terlihat, tidak tercatat, namun mari kita sungguh-sungguh terus bukan hanya mengikut Tuhan, tetapi menyaksikan, mewartakan kasih Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus terus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kembali kami boleh membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait khusus tentang kehidupan Rasul-Mu, Simon orang Zelot. Satu hal yang kami pelajari Tuhan, meskipun tidak banyak kisah dicatat, meskipun tidak mencolok peristiwa-peristiwa menyatakan keberadaannya sebagai Rasul-Mu, tetapi dia diingat sebagai seorang Rasul yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dan mewartakan tentang kasih Allah. Ajar kami untuk juga sungguh-sungguh terus sebagai pengikut-Mu, sebagai utusan-Mu, sebagai wakil-Mu di tengah dunia ini, boleh terus sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah, terutama di saat-saat kehidupan yang sulit, penuh tekanan, penderitaan, entah karena sakit penyakit, entah karena keadaan ekonomi, karena pekerjaan yang harus terhenti, usaha yang harus mandek, semuanya Tuhan kami mau serahkan agar anak-anak-Mu tetap sungguh-sungguh bersandar kepada kasih karunia dan kemurahan Allah. Tuhan memberkati dalam setiap daya upaya agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau di bulan Juli ini Gereja Tuhan GKI 5 boleh menyelenggarakan bulan Gospel untuk boleh juga memberikan ruang kepada umat-Mu bisa berpartisipasi, berkontribusi, untuk juga boleh juga mendapatkan pendapatan atau tambahan sumber ekonomi melalui Basar. Bulan Gospel ini menjadi kesempatan yang baik dan juga karya pelayanan yang lainnya untuk menyatakan kasih Allah boleh menjadi kesempatan yang baik untuk mereka terus melihat kehadiran dan karya Allah. Kami saat ini mau berulang tahun Tuhan untuk anak-Mu yang terkasih, Sela Sari Arimbi yang pada hari ini berulang tahun. Ya, pertambahan usia mereka membuat mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam setiap kehidupannya dengan terus mengasihi orang-orang yang di sekitar mereka, keluarga, sahabat, teman, dan juga rekan. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, kiranya kasih karunia Tuhan dan karya Allah terus melimpah di dalam kehidupan kami. Doa ini kami alaskan dan kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang secara kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut